Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan apa jadinya urbanisasi di Madura. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzi Ziro. Perkenalkan, nama saya Nabi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Oke. Urbanisasi adalah perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya yang bersifat berduyun, sebagaimana yang telah kita ketahui. Jika hal tersebut ditarik terhadap masyarakat Madura, sangatlah pas tidak sedikit masyarakat Madura yang pindah ke kota-kota atau bahkan ke negara tetangga, utamanya mereka yang tinggal di pelosok desa. Namun, apa yang membuat mereka rela meninggalkan tanah kelahiran? Sebenarnya mereka bisa bertahan di tanah kelahiran apabila bisa kan pandai membaca keadaan di setiap daerah. Ada dua faktor yang membuat melakukan urbanisasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu dalam diri mereka selalu merasa kurang dalam perekonomian. Selalu pandainya mereka bersosial antar sesama, dalam hal ini pandai bersosial mencari utang. Jika mereka telah menumpuk utang, jalan terakhir dalam pandangan mereka hanya kabur atau pindah daerah bekerja sebagai cara agar utangnya. Dari segi pendidikan pun masyarakat Madura mungkin sangat minim. Kebanyakan mereka tidak melaksanakan studi mereka secara maksimal. Karena orang-orang awam di Madura berpegang teguh pada ilmu nurun, tapi mereka tidak mengartikan nurun sebagai cahaya, melainkan nurun adalah menurun secara keturunan. Mereka pesimis dalam mencari ilmu. Mereka bukan keturunan orang berderajat atau orang terpandang. Misalnya, masyarakat Madura berpegangan teguh pada pendapat yang menyatakan bahwa jika ilmu dapat, maka harta akan ikut serta, dan jika harta didapat, ilmu tidak sendirinya menyertai. Mereka semua tidak akan sesuai payah untuk menggapai kata sukses, meskipun memang proses untuk sukses itu lama. Jika kita teropong dari faktor eksternal, urbanisasi terjadi karena kepandaian politik kaum kapitulasi yang ingin menguasai Madura, sebab pulau ini memiliki sumber daya alam SDA yang melimpah dan masyarakat Madura sendiri tidak bisa menguasai secara maksimal. Maka dari itu, sedikit demi sedikit kaum kapitalisme memaksa masyarakat Madura lewat akal agar tidak betah di daerah sendiri. Contohnya adalah masuknya barang-barang elektronik yang semakin canggih dan semakin mahal. Untuk mendapatkan, masyarakat Madura harus mengeluarkan banyak biaya. Lalu mereka pindah karena ekonomi yang tidak memadai. Akhirnya kaum kapitalis pun sukses menguasai Madura. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Madura harus sadar dan menyadari agar bangkit dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan itu bisa membuat Madura semakin jaya dengan cara memanfaatkan secara maksimal peluang yang ada, juga membaca keadaan di Madura sendiri. Jangan aman, baik, selamat, setong darah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum.